Oke, ya. Jadi kita bahas tutorial yang pertama di semester 2 ya. Ini tentang fungsi transenden udah dibahas, jadi sisanya tentang teknik pengintegralan. Kita bahas dulu nomor satu, yang tertinggal itu tinggal yang G sama H. Oke, jadi ini tentang ini ya, dekomposisi pecahan parsial. Kalau kamu ketemu integral dalam bentuk fungsi rasional kayak gini, dan kamu mentok gimana cara ngerjainnya, salah satu caranya ya bisa kita eh, lakukan pecahan parsial terlebih dahulu. Nah, sekarang tinggal dilihat gitu ya, pangkat tertinggi di pembilang sama di penyebutnya gedean siapa. Sekarang kalau yang satu G, ya pangkat tertinggi di pembilang lebih gede, ya pangkat 2. Ini yang di penyebut pangkat 1. Artinya yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan bentuk ini, itu kita bisa lakukan pembagian panjang. Di yang satu G, kita bisa bagi terlebih dahulu X kuadrat tambah 1, yang satunya saya tulis agak jauh dikit, sama X min 1. Nah, untuk yang ngebagi kayak gini ya berarti kita pengen bikin si pangkat tertingginya jadi sama gitu ya. Itu kita kaliin X, si pembagi kita. Di ini X kuadrat minus X, kurangin, sisanya apa? Sisanya adalah X plus 1. Ya ini tinggal di kali sama 1 gitu ya, biar habis si pangkat paling tinggi yang menyisakan 2. Artinya X kuadrat tambah 1 dibagi X min 1 itu bisa dituliskan sebagai hasil bagi yang ini, X plus 1 ditambah sisa bagi dibagi sama pembaginya. Nah, kalau kamu ngitung integral ini harusnya jauh lebih mudah, ya. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang H, ini kejadian ketika pangkat tertingginya ada di penyebut, bukan di pembilang. Nah, kalau pangkat tertingginya ada di penyebut, berarti kamu harus lihat dulu, ini sih penyebutnya bisa kita faktorkan nggak ya? Nah, dalam kasus ini bisa difaktorkan. Jadi kita bisa tuliskan pembilangnya dibiarkan saja, penyebutnya bisa difaktorkan jadi X min 3, X plus 2 ya. Gitu. Dan ini tinggal kita ya dekomposisikan, artinya kita pisahkan. Tapi yang nggak bisa dipisahkan secara sembarangan, kita harus cari tahu konstanta A dan B yang di atasnya. Cara cari tahunya gimana ya? Disamakan lagi penyebutnya. Jadi ini kita samain penyebut, akibatnya kita punya A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Akhirnya kita punya kesamaan pada pembilang. Ini harus sama dengan ini. Ya. Atau saya tuliskan ulang, 5X min 5 harus sama dengan A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Nah, karena persamaan ini berlaku untuk setiap X, makanya kita bisa pilih-pilih nilai X untuk memperoleh nilai A dan B. Di sini karena ada dua yang nggak diketahui, ya kita pilih dua buah nilai X yang berbeda aja. Nah, pilih X-nya juga yang agak pinter gitu ya. Ya sebenarnya kamu mau masukin 1 juta juga boleh, nggak masalah. Tapi kita pilih agar bentuknya jadi lebih mudah dihitung. Misalkan saya milih X-nya minus 2. Kenapa saya milih X-nya minus 2? Karena suku yang ini jadi habis. Gitu. Jadi saya triknya biasanya milih yang pembuat nolnya. Ruas kirinya jadi apa? Kalau X-nya minus 2, saya akan punya minus 15. Ruas kanannya karena yang bagian ini habis, sisanya tinggal ini, yaitu minus 5B. Makanya kita bisa dapat B-nya, yaitu 3. Kalau ini, selanjutnya saya pilih X-nya 3, rencananya biar ini bisa habis. Gitu. Maka kita akan punya apa? Ruas kiri 15 kurang 5, 10. Ruas kanan 3 tambah 2, 5 ya, 5A. Sehingga kita dapatkan A-nya 2. Artinya bisa ditulis jadi apa? Si fungsi rasionalnya 2 dibagi X min 3 ditambah 3 dibagi X plus 2.
Itu ya kira-kira untuk pecahan parsial. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Hening berarti nggak ada, saya anggapnya. Oke, kalau gitu saya loncat ke yang nomor 15, gitu ya. Power Soma kalau nggak salah terakhir bahas nomor 13, yang ini belum sempat kebahas. Kalau misalkan ada yang belum kebahas sama Power Soma, ngomong ya, jadi saya juga bisa habisin yang tersisa. Kalau misalkan saya terlewat. Yang nomor 15 itu yang B, yang F, sama yang I. Nah, ini sebenarnya sudah jelaskan di kuliah. Ada beberapa triknya, kalau nggak salah ada beberapa tipe, ada beberapa varian. Em, ada yang kalau kalau sin sama kos, ada yang kalau pangkatnya genap, kalau pangkatnya ganjil, dan lain-lain, dan lain sebagainya. Saya nggak bakal ngulang semua, nanti habis waktu. Jadi saya langsung bocorin aja. Kalau yang 15B, di sini kita bisa lihat ada kos pangkat 3. Nah, caranya adalah kamu sisihkan antara kamu punya cos pangkat 1 atau sinus pangkat 1. Triknya gitu. Di sini karena ada pangkatnya genap, cos pangkat 3, ya saya bisa sisihkan cos kuadrat kali cos. Gitu. Jadi ini integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 6x dikali cos kuadrat x dikali cos x dx. Nah, lalu si cos kuadrat yang ini kita ubah ke dalam bentuk sinus. Jadi ini sin pangkat 6x dikali 1 min sin kuadrat x dikali cos x dx. Nah, kenapa seperti ini? Ya rencananya saya mau melakukan pemisalan. Misalkan U-nya sin x. Maka saya akan punya du-nya akan menjadi cos x dx. Artinya integral kita, hati-hati karena kita melakukan substitusi, batas berubah. Ya. Kalau ini x-nya 0, berarti U-nya sin 0. 0. Kalau X-nya pi per 2, berarti U-nya sin pi per 2, 1. Jadi ini kita punya U pangkat 6 dikali 1 min U kuadrat DU. Dah, gampang dong. Ya, U pangkat 6 kurang U pangkat 8 DU. Dah, hitung sendiri ya. Ini hitung sendiri. Gampang. Nah, kalau yang F, biasanya kalau ada tangan, temennya sekan. Kalau kotangan, temennya kosekan. Kalau tangan, temennya sekan, biasanya kita memanfaatkan identitas ini biasanya. Ya mulai dari sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, kita bagi sama cos kuadrat, dapatnya jadi tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Kita akan pakai identitas. Triknya apa? Triknya kalau ada tangan sama sekan, antara kamu bisa pisahin jadi sekan kuadrat, atau kamu pisahin jadi sekan kali tangan. Gitu. Karena itu kan turunan dari masing-masingnya. Jadi kalau gini, saya coba pisahin tangannya sendiri, saya kalikan sama tangan kuadrat. Gunanya apa? Gunanya biar saya paksain munculin si sekan kuadratnya. Jadi saya punya integral 0 sampai pi per 3, tangan X, dikali, kalau tan kuadrat X berarti sekan kuadrat X dikurang 1. Gitu ya. Akhirnya saya bisa punya dua buah integral. Nah, ini saya tulis secara terpisah aja. Jadi ini tangan X kali sekan kuadrat X dikurangi integral 0 sampai pi per 3 dari tangan X dx. Ini kurang dx. Dan ini saya kasih nama deh. I1, I2. Nah, kita kerjain satu persatu. Untuk I1, berarti kita lakukan pemisalan. Tapi pemisalannya cukup mudah untuk terlihat. U-nya tangan X. Berarti du-nya menjadi sekan kuadrat X dx. Langsung kelihatan ya. Berarti untuk I1 kita akan punya integralnya
Batas berubah. Kalau X-nya 0, tangan 0, 0. Kalau X-nya pi per 3, tangan pi per 3 adalah akar 3. Ini adalah U, DU. Oh, gampang sekali. U kuadrat per 2. Masukin 0 sama akar 3. Ya, kalau masukin akar 3 jadi 3 per 2. Kalau masukin 0 ya 0. Jadi dapatnya 3 per 2 untuk I1. Lalu untuk I2, kita pandang si tan X ini menjadi sin X per cos X. Makanya sekarang kita punya pemisalan punya cos X, maka kita punya DU-nya adalah minus sin X dx. Berarti I2 kita akan menjadi apa? Integral cos 0, 1, cos pi per 3 setengah. Lalu ini tan X itu kan sin per cos, ya. Berarti ini minus 1 per U DU. Hati-hati karena DU-nya minus sin X dx. Sehingga kita punya minus ln U hasil. Dan kita substitusi di 1 sama setengah. Tuh, ini saya turun sedikit. Makanya saya akan punya kalau dimasukin setengah, minus ln setengah. Kalau dimasukin 1, ya ln 1 0. Di minus ln setengah. Atau ini ya mau stop sampai di sini boleh, atau ini sama saja dengan ln 2. Ya, pakai sifat logaritma. Sehingga kamu bisa dapat hasil integralnya adalah 3 per 2 ditambah ln 2. Ya. Kesimpulannya ini hasilnya berapa? Saya nulis di mana? 3 per 2 tambah ln 2. Hasilnya kayak gitu ya. Oke, itu yang B sama B sama. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke yang I? Karena nggak muat layar. Nggak ada. Yang I saya salin ulang. Bu, ya, ini yang I ya. Oke. Untuk yang I, triknya sama, yaitu kamu pengen sisakan sekan kuadrat atau kamu sisakan sekan kali tangan. Dalam kasus ini kan karena sekannya pangkat genap, akan lebih mudah kalau kamu sisakan sekan kuadrat. Jadi saya tuliskan dulu integralnya menjadi integral sekan kuadrat X kali sekan kuadrat X kali tangen pangkat 6 X dx. Lalu salah satu suku sekan kuadratnya kita ubah pakai tangen tadi itu. Jadi sekan kuadratnya sama dengan ini ya, tangen kuadrat tambah 1. Oke. Di integral dari ini saya tulis tangen kuadrat X tambah 1 kali tangen pangkat 6 X kali sekan kuadrat X dx. Sehingga kita bisa misalkan U-nya adalah tangen X. Maka kita akan punya DU-nya adalah sekan kuadrat X dx. Jadi integralnya menjadi integral U kuadrat tambah 1 kali U pangkat 6 DU. Gampang. Integral U pangkat 8 tambah U pangkat. Nah, lanjutin sendiri. Gampang kalau ini. Sip. Ya, itu integral trigonometri. Jadi, mohon yang sisanya, yang walaupun bukan jadi PR, kita tolong dicoba ya, biar memperbanyak latihan. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Hebat nih, nggak ada yang nanya. Ya udah, kalau gitu. Belum susah sih emang. Sekarang kita lihat nomor 16 ya. Ini juga gampang sebenarnya. Nomor 16. Ini substitusi yang merasionalkan. Kita mau lihat yang C aja. Di sini ya namanya juga merasionalkan gitu ya.
Artinya kita ingin membuat substitusi kita tuh nggak ada dalam bentuk akar. Dalam kasus ini, kita akan lakukan pemisalan, ini adalah akar pangkat 3 dari X min 2. Ini bisa aja sih saya nulis kayak gini, nggak masalah ya. Pangkatnya pangkat sepertiga. Ini sama aja artinya kayak U pangkat 3 sama dengan X min 2. Dan artinya X-nya sama dengan U pangkat 3 plus 2. Maka dari itu kita akan punya dx-nya akan menjadi 3u kuadrat D. Ya. Sehingga integral yang saya tulis di sini 2x plus 3 dibagi akar pangkat 3 dari x min 2 dx itu adalah integral dari 2 kali u pangkat 3 plus 2 ditambah 3, x-nya diganti jadi ini. Lalu ini dibagi sama akar pangkat 3 dari ini kan u ya. Dikali dx-nya adalah 3u kuadrat D. Oh, bisa coret. Rapiin. Dapatnya apa? 2u pangkat 3 plus 7 kali 3u D. Jangan lupa dikurung. Saya turun. Saya lanjutin di sini. Integral 6u pangkat 4 tambah 21u. D. Gampang. 6 per 5 u pangkat 5 tambah 21 per 2 u kuadrat tambah c. Jangan lupa, karena ini integral. Dan jangan lupa dikembalikan lagi ke dalam bentuk semula. Yang variabelnya kan x ya. 6 per 5 X min 2 pangkat 5 per 3 tambah 21 per 2 U pangkat kok U lagi X min 2 pangkat 2 per 3 tambah C kayak gitu kira-kira. Nomor 16. Pertanyaan. Nggak ada. Oke, kalau gitu kita masuk ke substitusi trigonometri. Ini rada-rada ya cuman 3 jenis sebenarnya substitusi trigonometri itu kan. Pilihannya ada 3. Kalau bentuknya ini udah di kuliah harusnya, saya cepat aja sekilas, setelah itu saya hapus aja. Nanti kamu kalau lupa baca lagi aja. Kalau bentuknya kayak gini, berarti kan pemisahan kamu A sin T. Kan? Kalau bentuknya A kuadrat tambah X kuadrat, kamu pakai tangan. Kalau bentuknya X kuadrat min A kuadrat, ini agak tricky, karena kamu akan punya sekant T, tapi ini plus minus nantinya pada akhirnya. Karena nanti ini kan kita akan pilih sedemikian sehingga dia punya inverse. Berarti ini kan ada batasan untuk T-nya. Ya, itu ada di kuliah. Namun untuk sekant, ini nanti akan terbagi jadi 2 daerah, yang satu hasilnya positif, yang satu hasilnya negatif. Kalau misalkan kita punya integralnya integral tertentu, ya dibiarkan saja hasilnya dalam plus atau minus, itu jadi dalam bentuk mutlak atau gimana. Kalau integralnya integral tentu, kita harus pintar-pintar milih selangnya agar kita punya nilai sekannya ya bergantung sama integral tentu yang kita punya selang. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 17 D. Di ini saya hapus, tapi kalau sebelum saya hapus, tebakannya adalah kita akan menggunakan yang ini ya, karena ini kan T kuadrat minus 9 ya, bentuknya kan seperti ini. Dengan A-nya 3, ya variabelnya adalah T per X ya. Oke, mari kita pakai. Kita misalkan T-nya adalah 3 sekan. Saya pakai apa ya, simbol theta. Ya. Dengan kamu harus sebut batasan untuk tetanya. Nah, untuk sekan itu sebenarnya batasannya dari 0 sampai pi per 2. Pi per 2-nya nggak masuk. Digabung pi per 2 sampai pi. Nah, sekarang kita harus sedikit teliti gitu ya. Jadi 3 sekan theta itu kapan positifnya, kapan negatifnya.
Nah, dia itu bernilai positif saat di 0 sampai pi per 2. Dia bernilai negatif saat di pi per 2 sampai pi. Dan kalau kamu lihat si selang integral kamu itu dari minus 0 sampai minus 3 yang menyatakan T-nya harus negatif. Maka dari itu selang theta yang akan kita ambil hanya pada yang ini aja. Ya. Pi per 2 sampai pi. Gitu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya kita cari dt-nya. dt-nya ya berarti 3 sekan theta, tangan theta, d theta. Turunan. Dan ya kalau kamu mau lihat lebih lanjut, sekarang apa yang terjadi kalau kita substitusikan ini dengan 3 sekan theta ya. Coba kita lihat bentuk, ya kalau yang T-nya doang mah gampang, kalau yang akar yang di atasnya gimana nih? Akar T kuadrat min 9. Nah, dapatnya apa? Dapatnya ya kalau kita substitusi, jadi ini 9 sekan kuadrat theta min 9. Itu akar 9-nya saya keluarin jadi 3. Sisanya adalah akar dari sekan kuadrat theta minus 1. Yang adalah tangan kuadrat jadinya. Nah, tapi ini adalah 3 mutlak tangan dari theta. Karena pada selang yang tadi 0 sampai pi per 2, pi per 2 sampai pi, ya dia bernilainya bisa positif, bisa negatif si tangan. Cuman karena kita ambilnya dari pi per 2 sampai pi, si tangan theta bernilai negatif. Jadi kalau mutlak tangan, ya sesuai definisinya, kalau dalamnya negatif, ya harus dikasih minus lagi. Jadi hasilnya adalah minus 3 tangan theta. Oke, ya. Jadi sekarang selanjutnya kita akan ganti batas dulu. Berarti kita harus cek jadi kotretan samping. Sekarang kalau T-nya minus 6, theta-nya berapa? Ini 3 sekan theta. Nah, kalau gitu ini berarti kita bisa bagi, ini jadi setengah ya, ini sama dengan cos theta. Minus setengah, maaf. Sama dengan cos theta. Theta-nya harus di antara pi per 2 sampai pi. Oh, ya ada hasilnya itu 2 pi per 3. Sedangkan untuk yang 3, itu ya jadi cos theta-nya sama dengan min 1. Dan ini gampang, theta-nya pi. Untuk selang pi per 2 sampai pi. Jadi integral kamu adalah menjadi integral dari 2 pi per 3 sampai pi untuk minus 3 tan theta dibagi 3 sekan theta dikali 3 sekan theta tan theta d theta. Coret. Tuh. Sisanya apa? Minus 3-nya saya keluarin, integral dari 2 pi per 3 sampai pi, integral dari tan kuadrat theta d theta. Ya, triknya adalah sekarang kita ubah ke dalam bentuk sekan kuadrat lagi, biar gampang integral. Jadi ini min 3, ini integral dari 2 pi per 3 sampai pi, tan kuadrat itu apa tuh? Tan kuadrat sekan kuadrat min 1. Oke. Integral sekan kuadrat ya tan. Integral 1 ya theta doang. 2 pi per 3 sampai. Dah, bisa harusnya tinggal dihitung. Ya, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nggak ada? Oke.
Nomor 18. Nomor 18 ini sebenarnya sama. Prinsipnya kita mau pakai substitusi trigonometri, cuma bentuknya belum kelihatan dengan jelas gitu ya. Jadi kita perlu melakukan satu step tambahan, satu langkah tambahan, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat dulu. Nah, untuk yang 18A, ya cara melengkapkan kuadratnya, kalau saya sih, saya lihat dulu ya yang bentuk kuadratnya yang di dalam akarnya kayak gini kan. Nah, kalau saya biasanya biar nggak pusing, saya keluarkan dulu koefisien dari bentuk kuadrat. Jadi ini kan ada koefisien -2. Saya keluarin aja. Nanti kalau perlu ya kalian lagi ke dalam bisa. Jadi ini x kuadrat min 5x. Oke. Nah, terus ya saya ingat-ingat bentuk kuadrat apa yang perlu ditambahkan biar jadi kuadrat sempurna di sini. Ya, itu ditambahkan 25/4. Tahu dari mana? Gitu ya. Nah, ini kan kalau kamu punya x min b dikuadratkan, harus b sih namanya a. Ini kan adalah 2x min 2ax plus a kuadrat. Ya, kalau kalau ini plus juga bisa ya. X kuadrat plus 2ax plus a kuadrat. Ya, di sini yang menjadi 2a-nya -5 gitu. Ya, ya berarti a-nya 5/2, terus dikuadratin jadi 25/4 ya. Tapi kan ini nggak sama. Nah, biar sama ya saya harus bayar utang 25/4. Nah, lalu yang saya lakukan adalah saya tulis bentuknya jadi gini. Minus, plus gitu ya. Ini saya kaliin -2, tapi saya nulisnya kayak gini aja. Nah, oke. Ya, jadi ini kalau saya pengen hitung integral, sebenarnya ini berlebihan. Jadi saya mau tulisnya kayak gini aja sih. Si akar 2-nya saya keluarin. Boleh kan? Jadi ini akar dari 5x min x kuadrat. Oh, sorry, dx-nya ketinggalan. Ya. Nah, artinya, oh, belum beres saya. Melengkapkan kuadratnya aja belum beres. Belum kelihatan ya bentuk kuadratnya. Nah, pindah dulu sedikit ke bawah. Oke. Oh, ini tuh maksudnya gini. Ini tuh jadi 2-nya saya keluarin. Ini 25/4 tuh kan 5/2 dikuadratin. Minus, ini tadi x min 5/2 kuadrat. Ya. Nah, ini si 2 yang dikeluarin itu jadi akar 2 gitu. Jadi ini akar 2 integral 5/2 kuadrat minus x kurang 5/2 yang dikuadratin dx. Nah, karena ini sudah kita peroleh bentuknya, ini kan bentuk a kuadrat minus x kuadrat. Makanya kita akan menggunakan pemisalan sinus. Nah, tapi pemisalannya ya harus selengkap-lengkapnya gitu ya, si variabelnya. Jadi ini x kurang 5/2 itu sinus 5/2 kali sinus T. Di sini T yang akan kita pakai agar sinusnya punya inverse, itu dari min pi/2 sampai pi/2. Ya, biar dia punya inverse. Akibatnya apa? Akibatnya kalau diturunkan ya dx. Ini dx ya, kalau diturunin jadi dx doang. Ruas kanan 5/2 cos T dt. Akibatnya jadi apa? Akar 2 integral. Ini 5/2 kuadrat kurang. Ini adalah ini dikuadratin. Jadi itu 5/2 dikuadratin cos T. Cos kuadrat T. dx itu 5/2 cos T. dt. Oke. Nah, kalau kamu jabarin si yang dalam akarnya itu akan dapatnya 5/2 dikali akar 1 min cos T gitu ya. Akar 1 min cos T yang adalah akar dari sin kuadrat T.
Cuma sin kuadrat T itu masalahnya pasti positif kalau di selang ini. Beda ya sama yang nomor sebelumnya. Nomor sebelumnya, akar tangen kuadrat ini harus jadi mutlak tangen karena di daerah ini tangennya negatif. Tapi sedangkan kalau yang di sini nanti ketemunya akar sinus kuadrat itu jadi sinus doang karena sinus pasti positif di selang sinus kuadrat pasti tar, jadi bingung. Kita jabarin, kita tulis aja. Jadi ini akar 2. Ini 5/2-nya saya keluarin. Ini akar 1 min cos kuadrat T, sisanya cos T deh. Dan ini akan menjadi sinus doang gitu maksud saya. 5/2-nya ketinggalan. Cos T deh. Jadi ini saya keluarin aja semua yang konstanta-konstantanya. 25/4 akar 2. Jadi sisanya adalah, saya salah masukin ya. Maaf, maaf, maaf. Ini sinus ya, saya salah. Ini sinus, ini 1 min sin. Oke, 1 min sin itu kan jadi akar cos kuadrat T. Ya, akar cos kuadrat T adalah cos kuadrat T untuk selang T yang ada. Ya, karena cos T untuk selang yang ada. Karena cos T pada selang ini selalu positif. Ya, tadi saya rada-rada. Jadi saya punyanya adalah integral dari cos kuadrat T dt. Ya, ini yang ini cos T, yang ini ada cos T lagi. Jadi di kuadrat. Oke, tinggal menghitung integral ini. Bagaimana cara menghitungnya? Saya lanjutinnya di sini deh. Saya harus pakai double angle ya, atau identitas sudut ganda. Saya ganti dulu, ini jadi apa tuh? 1 plus cos 2T/2 ya, kalau nggak salah. Sip. Ini setengahnya keluarin aja. Ya, atau dibiarin juga boleh. Ini per 8. Udahlah, keluarin. Biar nggak pusing. Hasil integralnya apa? Jadi ini T ditambah, ya integral cos 2T doang adalah sin 2T/2. Plus C. Atau kita jabarkan lagi. Ini 2 kali sin T kali cos T. Kenapa saya jabarin kayak gini? Karena kan kita harus balikin lagi ke variabel semula kita, yaitu X. Tapi yang saya tahu kan bentuknya kayak gini nih. X. Nih saya salin ulang dulu. X min 5/2 sama dengan 5/2 sin T. Nah, jadi kan kalau T-nya sendiri ya bisa dicari ya. Ini tinggal pindah ruas dulu. Sin T-nya dapat gitu. Jadi ini X dibagi 5/2 yang adalah 2/5 X kurang 1. Berarti T-nya ya sin inverse dari itu. Kenapa ada inverse-nya? Ya karena tadi T-nya sudah dibatasi. Cos T-nya gimana? Cos T-nya ya kamu gambar segitiga. Siku-siku, sudut T-nya di sini. Kalau kamu punya sin T-nya seperti ini, artinya apa? Artinya ini menjadi sisi depan kamu, sisi miringnya 1. Gitu ya. Ya berarti tinggal pakai Pitagoras ya. 1 kurang 2/5 X min 1 dikuadratin. Sehingga cos T-nya dapat ya. Ya ini samping per miring. Akar dari 1 kurang 2/5 X min 1 dikuadratin. Nah, saatnya disubstitusi kembali ke hasil integral kamu. Sin inverse dari 2/5 X min 1 tambah sin T 2/5 X min 1 dikali akar dari 1 min 2/5 X min 1 dikuadratin. Tambah C. Gimana nih? Biar nggak pusing baca.
Ya, jadi ini hasilnya. Oke, ya panjang memang. Panjang. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Hebat, nggak ada yang nanya. Oke, yang B kalau gitu. Saya salin ulang dulu, fx-nya tadi itu x dibagi akar x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini cukup terlihat ya, harusnya nggak sesulit yang A tadi, melihat bentuk kuadrat sempurnanya. Ini adalah x kuadrat plus 6x plus minus 6x plus 9. Cuman ya karena ini plus 5, saya harus bayar utang 4. Berarti ini saya lihat seperti ini, saya akan punya bentuknya x min 3 dikuadratin min 2 kuadrat. Ini bentuknya adalah variabel kuadrat dikurangi bilangan kuadrat. Berarti saya harus pakai pemisalan sekant. Ya. X min 3-nya adalah 2 sekan theta, 2 sekan T aja deh. Untuk T-nya berada di antara tadi tuh 0 sampai pi per 2 digabung pi per 2 sampai pi. Nah, sayangnya di sini kan kita mau menghitungnya integral tak tentu, jadi ya mau nggak mau semua syarat harus dimasukkan. Eh, maka kita akan punya apa? Maka saya punya dx-nya adalah 2 sekan T tangen T, dt. Oke, jadi integral fx dx itu akan menjadi apa? Integral x-nya, ya berarti 2 sekan T dikurangin 3, ditambah 3 gitu ya, pindah luas, dibagi, ya si dalamnya ini jadi apa nih? Nih, kita coba tulis dulu. Ini jadi 2, 2 kuadrat, sekan kuadrat T minus 2 kuadrat. Kali dx, dx adalah 2 sekan T tangen T, dt. Nah, jadi kita akan punya integral dari, nah, si yang bawahnya apa? Coba kita potret dulu. Saya kasih tanda dulu. Ini adalah, ini duanya keluar, ya. Ini oke. Saya tulis dulu lah yang lengkap, biar nggak pusing. 2 kuadrat, sekan kuadrat T minus 2 kuadrat. 2 keluar, sisanya sekan kuadrat T min 1, yang adalah mutlak tangen. Nah, di sini kita nggak bisa buang, mutlak tangannya nggak bisa dibuang. Nah, artinya saya akan punya integral dari apa nih? Ini 2 sama 2-nya kecoret. Tulis dulu lah ya. 2 sekan T plus 3 dibagi 2 mutlak tangen T dikali sekan 2 sekan T tangen T dt. 2-nya coret. Sisanya bisa dikaliin. Tapi saya mau pandangnya dia jadi kayak gini nih. Integral. Ini saya kaliin sama sekan dulu. Jadi 2 sekan kuadrat T tambah 3 sekan T. Nggak muat, di bawahnya aja deh. Integral 2 sekan kuadrat T ditambah 3 sekan T dikali tangen T dibagi mutlak tangen T dt. Nah, kamu bisa lihat fokus ke sini. Ini secara definisi itu hasilnya bisa dua, hasilnya antara minus satu atau satu. Minus satu kalau tangen T-nya negatif, dan satu kalau tangen T-nya positif.
Artinya ya minus 1 kalau T-nya berada di antara tadi ya, pi per 2 sampai pi. Kalau 1 dia hasilnya adalah di antara 0 sampai pi per 2. Jadi ini istilahnya ya pasti bilangan. Bilangannya pilihannya antara minus 1 atau 1. Jadi saya bisa istilahnya bisa abaikan dulu, saya bisa keluarkan jadi tandanya plus atau minus gitulah. Kira-kira kayak gitu. Nah, sisanya tinggal menghitung integral ini dan menurut saya cukup gampang untuk dihitung ya. Saya pisah aja deh. Integral pertama gampang sekali ya jadi tangan. Integral kedua gimana cara ngitung integral sekant? Ini mungkin sudah dijelaskan di kuliah, saya ulang aja. Triknya adalah saya kalikan dengan sekant T plus tangen T-nya. Hingga kamu dapat integral sekant kuadrat T ditambah sekant T tangen T dt. Dibagi panjangan. Segini aja. Sekant T plus tangen T. Makanya kamu akan pakai pemisalan U-nya sekant T plus tangen T, sehingga kamu punya du-nya menjadi turunan sekant T tangen T, ditambah turunan tangen sekant kuadrat T, dt. Di integralnya cuma seper UDU, len mutlak U plus C, yang adalah len dari sekant T plus tangen T plus C. Ya. Itu integral sekant. Integral sekant kuadrat kan tangen kuadrat. Jadi ini harusnya bisa dilanjutin sendiri sih. Tinggal dipasang-pasangin aja. Terus jangan lupa dicari gitu ya, dikembalikan lagi ke dalam bentuk variabel yang semulanya. Jangan udah dapat integral dalam T, stop gitu ya. Kamu cari integralnya dalam bentuk variabel X nanti. Gitu ya. Nomor 18. Emang rada-rada panjang. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Aman, Kak. Aman? Wow, luar biasa. Oke, kalau aman. Nomor 19. Ah, ini kayak tadi nomor 1 ya ini ya sebenarnya. Nah, nomor 20-nya baru ngitung integral, tapi nggak disuruh. Saya nggak disuruh bahas, tapi kamu tetap nyobain ngitung integralnya ya. Ini A, C, sama D. Oke, jadi kalau yang A, kasus yang A, ini kan pangkat tertingginya ada di pembilang, berarti kita harus pakai pembagian panjang. Oke, kita bagi ini biar pangkatnya pangkat 3 kaliin X. Ya, jadi X kuadrat, X pangkat 3 plus X kuadrat min 2X. Kurangin, sisanya apa? Minus X kuadrat plus 2X. Udah, sisanya itu. Lalu biar pangkat tertingginya habis, ya saya kalikan sama minus 1. Jadi minus X kuadrat minus X plus 2. Jadi saya akan punya 3X min 2. Artinya bisa dicocokkan di sini. X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus X min 2 akan sama dengan apa? Akan sama dengan hasil baginya ditambah sisa bagi dibagi pembagi. Jadi A-nya 1, B-nya minus 1,
C-nya 3, D-nya -2. Ya. Nah, kalau yang C, ya simpel, ini tinggal, udah dikasih bentukannya, tinggal disamakan penyebut. Jadi ini X plus 1 kali X plus 3 dikuadratin. Cuman kalau disamain penyebut dapatnya apa? Ini A dikali X plus 3 kuadrat ditambah B dikali X plus 1 X plus 3 ditambah C dikali X plus 1. Tuh. Nah, lalu kita samain di pembilangnya, berarti kan ini harus sama. X kuadrat plus 5X itu harus sama dengan segerombolan ini. Sip, karena ini berlaku untuk setiap X, kamu bisa pilih nilai X. Di sini saya akan memilih 3 buah nilai karena ada 3 variabel yang nggak diketahui. Nah, pilihnya seperti biasa agak-agak strategis ya, jangan ngasal milih. Saya milihnya biar bisa habis salah satu sukunya. Mungkin di sini saya pilih X-nya sama dengan -1. Saya akan punya ini akan habis, ini akan habis. Suku-suku yang ada X plus 1 akan habis. Ruas kiri kamu adalah 1 dikurang 5, 4. Ruas kanan kamu tinggal yang ini doang, ya, yaitu 4A. Sehingga A-nya -2. Lalu saya pilih X-nya -3. Gunanya apa? Biar ini habis, ini habis. Jadi saya akan punya ruas kiri kamu adalah 9 dikurang 15. -6. Ruas kanan kamu adalah -2C. Jadi C-nya adalah 3. Nah, setelah itu ya karena kamu udah kehabisan pemilihan X, ya kamu pilih aja X yang gampang dihitung. Maaf, Ya, kenapa? itu A-nya jadi -1 nggak sih, Kak? Oh iya, thank you. Oh, saya salah itu. Terima kasih. Ya, lanjut. Jadi, karena kita sudah kehabisan pemilihan nilai X yang gampang, ya kita bisa pilih juga yang mudah dihitung, misalkan 0. Ya sekali lagi pemilihan ini terserah ya, sebenarnya mau milih 1 juta, mau milih 1965, bebas gitu ya. Masih bisa-bisa aja untuk dikerjakan. Ya, di sini kenapa saya pilih 0? Ya biar gampang hitungnya, karena ruas kirinya 0, ruas kanannya A dikali 0 tambah 3 dikuadratkan, itu 9. Ya. 9 kali -1, -9, tambah B-nya jadi 1 kali 3 kali B. 3B tambah 1 kali C. 3. Nah, berarti B-nya bisa dapat ya. Berapa tuh? 2 ya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, yang D, saya salin ulang dulu. 2X plus 4 dibagi X min 2, X kuadrat plus 4. Nah, kalau misalkan kamu ketemu faktor yang nggak bisa difaktorin lagi, faktor kuadrat yang definite, nggak apa-apa, tetap dipisahkan aja. Tapi pangkat yang di pembilangnya jadi pangkat 1. Gitu. Kalau saya sih ngingetnya, kalau faktornya linier, pangkat 1, ya turun 1 pangkat. Ini faktornya pangkat 2, pembilangnya turun 1. Jadi pangkat 1. Saya nggak ngingetnya sih gitu. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Saya akan punya A dikali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C dikali X min 2. Sehingga kita punya kesamaan dalam pembilang, yaitu 2X plus 4 sama dengan
A dikali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C dikali X min 2. Ada 3 variabel yang tidak diketahui, berarti kita harus pilih 3 buah nilai X. Pertama-tama kita pilih X yang mudah untuk dihitung. Kalau X-nya 2. Biar di sininya habis. Ya. Ruas kiri kita jadi 8, ruas kanan kita jadi 8A. Artinya A-nya 1. Lalu ini kita sudah kehabisan pemilihan X, sudah pilih yang 0. Yang gampang dihitung. Berarti ruas kiri kita jadi 4, ruas kanan kita 1 dikali 4, kan A-nya sudah 1 ya, udah tahu ya. Ditambah, X-nya 0 ya, C dikali minus 2. Nah, berarti C-nya 0. Nah, terus saya pilih X-nya berapa ya? 1 deh, gampang dihitung. Ruas kiri 6, ruas kanan 1 dikali 1 tambah 4, 5. Ditambah B kali 1 tambah C. C-nya udah 0 ya. Jadi B doang dikali 1 kurang 2 min 1. Jadi B-nya dapat nih. Berapa nih? Min 1. Gitu. Nah, dapat semua. A, B, C-nya dapat. Setelah dapat A, B, C-nya, kembalikan ke sini, baru kamu hitung integralnya. Itu lanjutannya untuk ngerjain nomor 2. Oke? Pertanyaan atau komentar? Takutnya saya tadi terburu-buru, salah hitung. Oke, mungkin kelihatannya aman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 21. 21 yang diminta yang 21A. Baiklah. Oke, pakai pecahan parsial. Kalau kamu amati lagi bahwa ini pangkat tertingginya di pembilang, berarti saya harus pakai pembagian panjang. X pangkat 3 dibagi X min 5. Oke, ini kita kalikan dulu dengan X kuadrat, biar X pangkat 3-nya habis. Sisanya adalah 5X kuadrat. Sekarang kita kalikan dengan 5X, biar 5X kuadratnya habis. Lalu kita kalikan dengan 25 ya, biar 25X-nya habis. Jadi, si integral X pangkat 3 dibagi X min 5 dx, itu bisa dituliskan menjadi hasil bagi ditambah sisa bagi dibagi pembagi. Dan ini gampang sekali untuk diintegralkan. 125 ln mutlak X min 5 ya. Tambah C. Sip. Gampang soalnya. Nah, nanti yang lain-lain dicoba. Tapi yang harus diingat adalah perhatikan, kamu harus ngefaktorin benar-benar ke dalam bentuk faktor yang paling sederhana. Ini kan B, C, D, E, ini kan pangkat tertingginya di penyebut semua. Nah, hati-hati nih, ini bocorannya kayak yang C ini nih, X kuadrat plus X kan masih bisa difaktorin ya, jangan langsung main di dekomposisi dulu. Kamu faktorkan dulu ke bentuk-bentuk yang paling sederhana. Oke? Ya, silahkan nanti dicoba sendiri ya. Itu nomor 21. Gitu. Terus nomor 22. Nomor 22, jadi ini ada satu integral, bisa dikerjakan dengan macam-macam cara. Nanti sebenarnya kalau kamu lihat hasilnya,
kelihatannya kok kayak nggak sama gitu ya hasil akhirnya. Tapi sebenarnya itu bisa dibuat sama dengan eh, manipulasi aljabar tertentu. Ya, sebenarnya itu sama-sama aja hasilnya. Mungkin yang A sama B kelihatannya memang sangat, ya kelihatannya sama. Nanti kalau saya pakai integral parsial, kok kayak beda ya, gitu ya. Tapi sebenarnya sama. Tapi nggak saya buktiin itu sama ya. Kita kerjakan dulu yang gampang-gampang dulu, yang A sama B ya. Kalau U-nya T plus 7, artinya DU-nya DT, dan saya punya T-nya adalah U min 7 ya. Ini integral dari T akar T plus 7 DT itu akan menjadi integral U min 7 dikali akar U DU, yaitu adalah integral U pangkat 3 per 2 min 7 kali U pangkat setengah D. Yang gampang sekali, ini adalah 2 per 5 U pangkat 5 per 2 min 7 per 2 U pangkat, bentar, salah, 14 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C. Kembalikan lagi ke dalam bentuk semula, 2 per 5, ini apa nih? T plus 7 pangkat 5 per 2 minus 14 per 3 T plus 7 pangkat 3 per 2 plus C. Ya, selesai. Itu yang A. Kalau yang B, ini pakai merasionalkan, substitusi yang merasionalkan. U-nya adalah akar T plus 7, artinya U kuadrat adalah T plus 7. Yang artinya lagi T-nya adalah U kuadrat min 7. Sehingga kita punya DT-nya adalah 2UDU. Sehingga integral T akar T plus 7 DT itu akan menjadi integral dari U kuadrat min 7 dikali U, kan? Dikali DT-nya adalah 2UD. Itu adalah integral, kaliin semua, 2U pangkat 4 min 14 U kuadrat. Dan hasil integralnya udah gampang, 2 per 5 U pangkat 5 minus 14 per 3 U pangkat 3 plus C. Kembalikan lagi, ini kan sama aja kayak T plus 7 pangkat setengah ya. Plus C. Ya, jadi yang A sama B benar-benar sama persis bentukannya. Hmm. Oke, kalau yang C gimana? Integral parsial. Ini yang mau kita hitung tadi integral T akar T plus 7 dt. Nah, di sini akan lebih enak kalau kita buang T-nya. Jadi, kita turunkan si T. U-nya T, dan dV kita adalah akar T plus 7 dt. Maka kita punya du-nya adalah dt, dan V-nya harus ngitung integralnya. Integral T plus 7 dt. Tapi ini gampang ya. Ini kan ini pangkat setengah, kamu bisa lakukan pakai substitusi dan lain sebagainya, kamu akan punya 2 per 3 T plus 7 pangkat 3 per 2. Plus C, nggak usah, nggak apa-apa. Karena di sini integral parsial. Plus C-nya nanti di ujung jawaban akhir aja. Jadi kita punya UV min integral VD 2 per 3 T, T plus 7, 3 per 2, min integral VDU. 2 per 3-nya saya keluarin aja, T plus 7 pangkat 3 per 2, DU-nya DT. Dan ini juga sama, gampang. Hasil integral bisa dipakai, dikerjakan dengan substitusi. Itu adalah 2 per 3, ini 2 per 5, T, per, T plus 7 pangkat 5 per 2. Plus C. Rapiin sedikit boleh, 2 per 3
T. Ya, jadi kelihatan bahwa hasilnya tuh kok nggak mirip ya. Sekilas tuh kayak beda sama yang A sama yang B. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kamu manipulasi, itu sebenarnya akan bisa diperoleh hasil yang sama persis kayak A sama B. Nih, mirip kan sebenarnya. Rada-rada nggak mirip. Nah, sebenarnya ini bisa dimanipulasi untuk memperoleh hasil yang sama dengan hasil pada A dan B. Ada pertanyaan dulu nomor 22? Ada. Kalau ada kita lihat nomor 24. Nah, nanti biasanya kalau ujian atau kuis atau apa, biasanya tuh nggak dikasih tahu pakai metode apa. Biasanya. Tapi mungkin kalau lagi baik dikasih tahu sih. Nah, jadi kalau ketemu yang soal-soal kayak gini ya, kamu harus siap gitu ya. Oh, ini pakai yang mana? Nah, tapi kita coba kerjain yang D, E, sama sisanya buat latihan. Yang D ini ada ralat ya, sudah diralat ya. Pangkatnya jadi pangkat 3 ya, kalau pangkat 4 susah ngerjain. Kalau yang D, ini kayak tadi tuh, kalau kosnya pangkat ganjil, ya kita coba pisahin jadi kosnya pangkat 1, ada kos pangkat 1-nya. Jadi ini saya tuliskan cos kuadrat X dikali cos X kali akar sinus. Nah, lalu cos kuadratnya saya ubah jadi 1 min sin kuadrat. Ya, sekarang tinggal kita lakukan pemisalan U-nya sin X aja. Maka kita akan punya DU-nya menjadi cos X dx. Hasilnya, integral kamu menjadi 1 min U kuadrat kali akar U DU. Gampang. Integral dari U pangkat setengah minus U pangkat 5 per 2. Ya. Yang adalah 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 7 U pangkat 7 per 2. Plus C. Jangan lupa dibalikin lagi ke dalam bentuk semula. Jadi 2 per 3 sin pangkat 3 per 2 X tambah 2, minus 2 per 7 sin pangkat 7 per 2 X tambah C. Sip. Itu yang D. Yang E, saya tulis dulu integralnya jadi gini, biar kelihatan lebih jelas lagi. X-nya saya faktorkan, makanya saya akan bisa melakukan pemisalan U-nya 1 plus ln X. Berarti DU-nya adalah 1/X dx. Kalau gitu, ini hasilnya adalah integral dari, kalau ln X-nya doang berarti U-1, 1/X dx-nya berubah jadi DU, sisanya adalah U. Atau ini bisa ditulis jadi 1 kurang 1/U DU. Atau U plus, U min ln mutlak U. Ya, plus C. Balikin lagi ke semula, 1 plus ln X dikurangi ln dari 1 plus ln X plus C. Gitu. Yang D sama E. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, kita lihat E. Oke.
Kalau yang F, saya mau pakai integral parsial. Ya, jadi saya mau misalkan U-nya tangen inverse X. Kenapa saya pilih U-nya yang ini? Karena tangen inverse X itu lebih mudah untuk dicari turunannya daripada dicari integralnya. Ya, karena turunannya adalah 1/1 tambah X kuadrat. Dan ini integralnya, oh ini 1/X kuadrat ya. Integralnya ya minus 1/X ya. Enggak, ini apa? UV min integral PD. Minus tan inverse X per X, ya UV, min integral VDU. Oh, ada plusnya. Gitu ya. Kan min kali min. VDU. 1/X kali 1 tambah X kuadrat dx. Oh, cara ngitung integral ini gimana nih? Oke, dekomposisi pecahan parsial kayak tadi. Ya, kita pisahkan dulu jadi A per X tambah B per 1 tambah X kuadrat. Samakan penyebutnya lagi. A dikali 1 tambah X kuadrat ditambah BX. Sehingga kamu punya kesamaan di sini. 1 sama dengan A dikali 1 tambah X kuadrat ditambah BX. Ini nanti saya lanjutkannya di bawah. Nah, berarti saya harus pilih dua buah nilai X. Saya pilih X-nya 0 dulu yang gampang. Maka saya punya 1 sama dengan A. 1 sama dengan A. Lalu saya bisa pilih X-nya 1. Maka saya punya 1 sama dengan A-nya itu jadi 2, ya kan? 1 kali 1 tambah 1 kuadrat, 2 tambah B. Artinya B-nya minus 1. Jadi kalau kamu lanjutin lagi, ini hasilnya jadi apa? Minus tan inverse X per X ditambah integral 1/X dikurangi 1/X kuadrat tambah 1. Gampang, ya. Minus tan inverse X per X ditambah integral 1/X kan ln X. Integral dari 1/X kuadrat tambah 1 ya tangen inverse X. Plus C. Selesai. Gitu. Yang F. Jadi kadang-kadang ada integral yang memang butuh lebih dari satu teknik ya. Ya kayak gini kan satunya pakai integral parsial, ternyata pas ngitung integral VDU-nya butuh teknik yang lain, itu wajar. Biasa terjadi. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada? Oh, baiklah. Nomor 26. Ini aplikasi integral, cuma nanti mungkin ngitung integralnya butuh teknik pengintegralan kayaknya. Nah, di sini kan pertanyaannya terkait volume benda pejal. Jadi kan waktu semester lalu sih saya ngomong gambar dulu gitu ya, daerahnya biar tahu bentukannya kayak gimana. Nah, cuma kalau kamu nggak bisa gambar, ya kayak gini, ini 1/4X min X kuadrat, itu kan lumayan ribet untuk digambar gitu. Ya kita bisa memanfaatkan karakteristik-karakteristiknya aja. Yang paling simpel karakteristik yang dipunya apa gitu. Bahwa si kurva yang ini, si 1/4X min X kuadrat itu selalu positif gitu Mas. Jadi artinya si kurva yang ini pasti selalu ada di atas X. Jadi kalau misalkan ini perumpamaan aja, menggambar, ilustrasi, ini kan diperoleh di antara garis 1 sampai 3, X sama dengan 1, X sama dengan 3, sama kurva ini sama sub X. Ya berarti, ya bayangin aja kurvanya kayak gini lah, saya ngasal aja, nggak tahu bentukannya kayak gimana. Tapi kan pasti di atas
suhu X gitu. Yang kita pasti jamin itu. Kita jamin pasti ada di atas suhu X. Ya udah, itu aja. Ilustrasinya nggak apa-apa. Gitu. Cuma buat ngebayangin aja nggak masalah. Nah, sekarang ya tentunya kalau kamu punya daerahnya seperti ini kan sudah jelas atas bawah kiri kanannya siapa. Nah, sekarang yang lebih enak kamu ngambil irisan apa? Horizontal atau vertikal? Tentunya yang lebih enak adalah irisan vertikal. Kayak gitu. Karena yang kalau horizontal ya kiri kanannya di bagian sini nggak jelas karena kamu nggak tahu kurvanya kayak gimana gitu kan. Tapi yang kamu tahu ini tuh batas atasnya, yang batas bawahnya sumbu X itu udah kita bisa berani jamin. Ya, ini tebalnya delta X tuh kita kerjain yang A dulu. Kalau kita putar terhadap sumbu X, bentukannya jadi cakram. Berarti elemen volumenya delta VD-nya adalah Pi dikali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya siapa? Yang ini kan tingginya si irisan kamu. Tinggi irisan kamu. Berarti tingginya adalah atas kurang bawah. Atasnya ini XI min XI kuadrat kurang bawah. Kuadrat. Kali ketebalan delta X. Ya. Jadi volumenya adalah ini N menuju hingga jumlahkan semua hitungan kamu delta VI. Nah, I-nya dari 1 sampai ya tentunya akan berbentuk integral. Ya, pi-nya saya keluarin karena konstanta, integralnya batas untuk X 1 sampai 3. Ini dikuadratin jadinya 1 per 4X min X kuadrat dx. Nah, disinilah kamu harus hitung integralnya. Ini bisa dikerjakan dengan cara, ya kamu pisahkan aja, ini kan dekomposisi pecahan parsial. 1 per X, 4 min X. Bisa tulis A per X ditambah B per 4 min X. Tuh. Terus samain penyebut lagi. Ini X kali 4 min X. Ini A dikali 4 min X. Ini B kali X. Berarti kamu punya persamaan 1 sama dengan A dikali 4 min X tambah B kali X. Gampang pemilihannya di sini. Kalau X-nya 0, maka kamu punya 1 sama dengan 4A, berarti A-nya seperempat. Oke. Kalau X-nya 4, maka kamu akan punya 1 sama dengan 4B. Oh, B-nya juga seperempat. Jadi dapat semuanya, kita hitung, coba di bawah. Jadi volumenya itu tadi, Pi, seperempat-seperempat saya keluarin aja semuanya. Pi per 4 integral 1 sampai 3, seper X ditambah seper 4 min X dx. Gampang integralnya bisa dihitung. Hasilnya adalah ln X kurangi ln 4 min X. Ya, bisa pakai substitusi. Dah, sisanya tinggal dilanjutkan sendiri. Ya, masukin 1 sama 3. Oke, itu yang kalau kamu putar terhadap sumbu X seperti itu. Kalau kamu putar terhadap sumbu Y, mungkin kita akan peroleh bentuk yang lain lagi. Kita coba lihat. 1, 3, X, Y, terserah kayak gimana kurvanya. Ambil irisan yang vertikal. Ini ada di XI. Kamu putar terhadap sumbu Y. Ketebalan delta X diputar ya sejajar dengan sumbu putar kamu. Jadi kulit tabung dong. Ya, kira-kira lah kayak gitu. Nah, kalau kulit tabungnya dipotong, jadi balok. Baloknya punya ketebalan delta X, tinggi balok, itu adalah tinggi kulit tabung kamu, berarti atas kurang bawah ya tadi ya. 1 per akar 4xi min xi kuadrat tadi. Nah, ya.
Terus panjang log kamu adalah keliling kulit tabung kamu, yaitu 2 kali pi kali jari-jari. Jari-jarinya adalah jarak dari irisan kamu ke sumbu putar kamu, yang adalah XI. Makanya ini kita akan peroleh kulit tabung dengan delta VI kamu adalah panjang kali lebar kali tinggi. 2pi XI kali 1 per akar 4XI min XI kuadrat kali delta X. Sehingga volumenya adalah limit N menuju hingga sigma dari 1 sampai N delta VI itu konstanta saya keluarin biar nggak pusing, 2pi integral 1 sampai 3 X per akar 4X min X kuadrat dx. Nah, kalau kayak gini berarti harus pakai substitusi trigonometri. Nah, sekarang kita intip dulu yang bagian penyebutnya. Tadi sih saya pengennya rencananya pengen dibuat koefisien kuadratnya jadi 1. Jadi saya keluarin dulu aja minus gitu ya. Ini X kuadrat min 4X. Oh, berarti udah ketebak ya. Bentuk kuadrat yang paling dekat adalah kalau kamu tambah 4. Tapi biar impas bayar utang. Kamu punya apa? Minus X kuadrat. Sorry. X min 2 dikuadratin. Minus kali minus. Nah, jadi ini volumenya bisa ditulis kayak gimana nih? 2pi integral 1 sampai 3 X dibagi akar 2 kuadrat min X min 2 kuadrat dx. Berarti kita bisa lakukan pemisalan A kuadrat min X kuadrat. Berarti bentukannya sinus. Ya. T-nya dari selang min pi per 2 sampai pi per 2. Maka kamu akan punya dx-nya adalah 2 cos T dt. Nah, silahkan dilanjutkan sendiri aja kalau udah kayak gini mah. Dan hati-hati batasnya diganti. Batasnya tolong diganti. Jangan lupa. Nah, itu bisa dilanjutkan sendiri. Kan tadi udah ngerjain yang bentuk kayak sinus. Terus kecoret integral sinus doang, nanti dapatnya integral sinus. Bisa lah pasti integral sinus doang. Sip. Ada pertanyaan dulu? Oke. Kita lihat nomor terakhir, berarti untuk hari ini itu nomor 30. Dan ini gampang sebenarnya, nomor 30 ini. Ya, kelihatannya kayak, oh nggak ada rumus fungsinya ya. Tapi ini sebenarnya tinggal penerapan integral parsial aja sekali. Jadi kalau kamu mau mengerjakan integral 0 sampai 2, x, g aksen x, dx, itu kan kamu bisa melakukan pemisalan U-nya x, terus dv-nya itu g aksen x, dx. Sehingga kamu akan punya du-nya dx, v-nya itu gx doang. Jadi ini kan sebenarnya sama aja kayak UV min integral VDU. Udah, tinggal masukin kan bilangannya. Sudah punya semua. Integral XG aksen X 5. Ini 2G2 kurang 0 kali G0. 0G0 ya. Minus, ya ini mau dicari. Ya. Jadi integral 0 sampai 2 GX dx sama dengan 2 kali G2, G2-nya 7, dikurangi 9. Nah, gampang. Nomor 30 selesai. Sip. Selesai.
Itu integral, teknik pengintegralan. Banyak memang. Ya, memang sisanya harus latihan sendiri. Kalau nonton doang memang kadang-kadang ngambang gitu, ya, kebayang. Ya, ngerasa bisa tapi ternyata pas nyobain bingung. Tetap harus latihan sih. Dah, ada pertanyaan dulu atau ada yang mau diulang tadi? Yang mana yang kecepatan itu? Kak mau tanya, Mhm, buat yang tadi yang nomor 24 yang F, mhm. itu yang sebelah kanan kan dia B/1 plus X². Itu emang B aja Oh, atau harusnya BX plus C? benar. Saya salah ya. Iya, iya, saya salah. Terima kasih koreksinya. Benar, benar, benar. Saya nggak teliti. Harusnya BX plus C. Benar, benar. BX plus C kali X gitu ya. Terima kasih. Oke, kita edit dulu sedikit ya. Oh, jadi saya harus milih satu lagi. Ntar dulu. Kalau X-nya 0 ini habis. Kalau X-nya 1 saya punya apa? Kalau X-nya 1 saya punya 1 sama dengan 2 tambah B tambah C. Oke, jadi B tambah C-nya minus 1. Nah, saya pilih minus 1 deh. Saya akan punya ruas kiri tetap 1, ruas kanannya A. A kali 1 plus X², tetap 2. Ini jadi B kurang C. Ya, jadi B min C-nya 1. Akibatnya apa? Saya rada-rada dempet-dempetan ini ya. Jadi, akibatnya apa? Kamu bisa eliminasi substitusi. Kamu akan dapat C-nya. C-nya berapa? B-nya berapa nih? Kalau kamu tambahin 2B sama dengan 0, B-nya 0. Ya, saya tulis di sini deh. B-nya bakal dapat 0, C-nya dapat 1. Ya. Gitu ya. C-nya 1 atau min 1? Oh, kurang 2C sama dengan... Oh, C-nya min 1 ya? Boleh tolong dikonfirmasi. Iya Kak, benar -1. Benar ya? Oh, canggih. Bisa sama berarti. Ini benar berarti. Kan B kali 0 min 1. Ya udah berarti ya kebetulan kebetulan banget ini integralnya bisa. Kebetulan ya, ini sebenarnya saya salah ini. Harusnya pemisalnya B X C, dan kamu harus cari B apa C. Kebetulan bisa benar. Ya udah. Sip. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyain atau komentar mungkin takutnya saya salah lagi. Nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada ya udah. Nanti ini saya kirim catatannya ke grup. Silahkan dibaca lagi. Mungkin takutnya kecepatan. Kalau ada yang salah lagi komentar aja di grup nggak apa-apa. Nanti saya tangkap. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial bab 8. Selamat sore. Sore, makasih Kak. Ya.